Oke, Pak Beni, kalau apa yang disampaikan Prof. Hipnu tadi sesuai dengan putusan MK juga bahwa ternyata organisasi atau katakanlah relawan ini tidak bisa melaporkan kalau dianggap sebagai sebuah penghinaan karena memang undang-undang sudah tidak mensupport itu lagi. Bagaimana Pak Beni? Ya Mbak, ya kita nggak perlu diajari itu ya, kita tahu persis lah. Walaupun tentu Prof. Hipnu dari sudut pandang keilmuannya sudah menyampaikan pandangannya. Pertanyaan sederhana kami tentu kita tidak harus bicara ansi hukum. Itu persoalan lain yang akan diselesaikan oleh kami dengan para pengacara kami yang kami siapkan. Nah sekarang saya membayangkan kita sedang menghadapi situasi pilpres nih ya. Tiba-tiba terpilih Anies Baswedan. Apakah bisa ada seseorang warga negara mengatakan Anies Baswedan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut? Saya yang mencintai negara ini dan demokrasi dengan penuh keadaban, saya pasti juga dengan kawan-kawan relawan tidak akan pernah rela Anies Baswedan dikatakan seperti itu. Atau Prabowo yang terpilih. Walaupun kami ini adalah relawan hidup mati untuk Jokowi, kami tidak akan pernah rela Prabowo katakan terpilih, andai-andai ini sebagai presiden dikatakan sebagai bajingan tolol. Ataupun nanti Ganjar Pranowo. Dan pasti Rocky Gerung tidak akan berani juga mengatakan itu karena ordernya Rocky Gerung adalah untuk menyerang Jokowi. Nah persoalan hukum kita serahkan ya kepada masalah yang kita sudah tentu serahkan penanganannya kepada Barreskrim Polri dan teman-teman dalam konsolidasi nasional yang sekarang sedang rapat di kantor saya ya, ini akan bergerak hingga ke seluruh daerah dan Kalimantan sudah memulai dan ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Pak Beni, saya ingin fokus dulu tadi dari pernyataannya Prof. Hipnu ya. Prof. Hipnu kan menyampaikan bahwa ini tuh delik aduan. Artinya kalau ada pihak lain yang melaporkan bukan Presiden Joko Widodo sebagai subjek saya juga ingin lakukan kritik kepada Prof. Hipnu ya, Prof. Kita harus bedakan mana kritik, mana caci maki. Anda optimis nggak bahwa laporan ini pasti akan bisa diproses oleh polisi? Anda optimis nggak? Kita optimis. Dan ini waktunya Rocky Gerung kena batu. Kita lihat. Oke, baik. Sekarang Prof. Hipnu, silakan ditanggapi Prof. Hipnu. Ada sedikit kritikan dari Pak Beni? Betul Pak Beni. Betul. Jadi memang kalau memang dirasa memang menyakitkan, disinilah saya kira mungkin Pak Beni mendapatkan kuasa dari, memang hukum kan harus normatif ya. Hukum harus normatif ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, sampaikan Pak Jokowi, ngomonglah gitu, atau memberikan kuasa. Itu aja, itu bisa. Tapi kalau tanpa Pak Jokowi diem aja, agak sulit Pak. Di satu sisi kami setuju Prof. Di satu sisi kami setuju yang disampaikan oleh Prof. Tapi banyak pendekatan pasal-pasal lain kok yang bisa menjerat Rocky Gerung. Hari ini Kalimantan udah bakar-bakaran ya. Kemungkinan ini akan menjadi pemantik daerah-daerah yang akan menyusul. Kan tidak harus menggunakan pasal sebagaimana yang Prof sarankan. Oke, baik. Nah ini tentu juga harus kita dalami lagi dengan pihak yang mengupload video yang kemudian dilaporkan oleh Pak Beni ini. Kita nanti akan berbincang juga dengan pakar hukum tata negara, yaitu ada Bang Refli Harun, tapi usaha jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Pak Beni. Tadi kita sudah menyimak bagaimana pergeseran makna kata bajingan hingga bermakna negatif pada saat ini begitu. Jadi siapapun yang disebut mungkin akan merasa kesal dengan kata-kata tersebut. Nah, saya ingin ke Pak Beni. Pak Beni, informasi yang kami dapatkan bahwa laporan yang pertama kali Anda buat ini ditolak oleh Barreskrim. Kemudian barulah Anda menuju ke Polda. Ya, saya tidak akan menjawab apa komentar kita tentang penolakan itu. Cukup clue-nya saya kasih. Itu hal yang menguntungkan kita. Oke, artinya Anda membenarkan ya Pak ya bahwa menguntungkan gerakan yang akan kita lakukan. Ya, itu menguntungkan kita, itu menguntungkan gerakan nasional yang akan dilakukan di 38 provinsi dan itu akan sangat menguntungkan bagi jalan goal target kita untuk memenjarakan Rocky Gerung. Oke, nah untuk kalau di Barreskrim kan betul ya ditolak, tapi kalau untuk Polda Metro Jaya apakah ini surat pelaporan sudah masuk dan diterima, responnya seperti apa, Pak Beni? Nah, makanya kalau saya katakan tadi yang dilakukan Barreskrim menguntungkan kita, menguntungkan gerakan nasional yang akan kita lakukan, menguntungkan jalan bagi gol kita memenjarakan Rocky Gerung. Nah, logika jawabannya kan tadi, kenapa ya Barreskrim menolak tapi Polda menerima? Saya nggak perlu jelaskan jauh. Oke, baik. Tampaknya ini merupakan bagian strategi. Baiklah, terima kasih Pak Beni sudah bersedia berbincang bersama kami selaku Ketua dari Barikade 98. Selamat petang. Terima kasih banyak. Selamat petang. Ya. Terima kasih banyak. Ya.